datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah menabung di surga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus lebih permai. Hitunglah berkat yang tiada terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Hal mengumpulkan harta, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah menabung di sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pujian mengatakan hitung berkat Tuhan. Bisakah engkau hitung berkat Tuhan dari sejak engkau lahir sampai sekarang? Hitung dari pagi sampai malam, seberapa besar berkat Tuhan yang engkau sudah terima. Kalau engkau hitung-hitung sampai kapanpun, engkau tidak akan bisa membuat total kebaikan Tuhan seberapa besar. Engkau tidak bisa hitung karena begitu besarnya berkat Tuhan, begitu dalamnya kasih Tuhan, begitu luar biasanya kebaikan Tuhan untuk kita. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah yang menjadi balasan kita? Apakah kita harus perhitungan dengan Tuhan? Apakah kita mau menduakan Tuhan? Apakah kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada mammon, kepada uang? Bukankah seharusnya yang menjadi satu-satunya idola kita, harta kita adalah Yesus? Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini dikatakan hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, di bumi kita harus miskin, tidak boleh menabung. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan di sini, jangan sampai hatimu terpaut kepada harta duniawi. Jangan sampai hatimu menjadikan harta duniawi menjadi sesuatu yang lebih berharga dibanding Tuhan. Maka dikatakan di firman Tuhan ini tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jikalau Yesus hartamu, maka hatimu pada Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hatinya kepada Yesus, hartanya adalah Yesus. Oleh sebab itu, apa yang ada padanya akan dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau menabung di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya. Tetapi kalau menabung di sorga, tidak ada ngengat, tidak ada karat di sorga. Di sorga tidak ada bank yang likuidasi.
Di sorga tidak ada pencuri yang akan mencurinya. Tetapi kalau di bumi menabung, ada banyak hal yang akan merusaknya. Ada ngengat yang merusaknya, ada karat yang merusaknya. Ada juga macam-macam persoalan di dunia ini yang akan merusaknya. Termasuk akan ada maling atau pencuri yang akan mengambilnya. Dan bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau terjadi sesuatu yang mengerikan, mungkin kebakaran, atau mungkin gempa bumi, atau mungkin tsunami, atau mungkin gunung meletus, bisa merusak harta duniawi. Tetapi harta kita yang kita tabung di sorga tidak akan pernah ada yang merusaknya. Di firman Tuhan dikatakan di Amsal, semakin kita berhemat, artinya semakin kita menjadi orang yang kikir dan pelit, maka harta itu semakin tidak membuat kita merasa damai. Tetapi semakin kita menyebarkan harta, kita berbagi dengan sesama, maka ada damai sejahtera. Karena jikalau kita berbagi dengan sesama, kita memberkati orang, sama artinya dengan kita menabung di sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan dikatakan berhemat di Amsal itu, artinya itu bukan berhemat karena memang berhikmat, dihemat, ditabung, tetapi karena ada unsur pelit, sulit untuk mempraktekkan kasih, sehingga kelihatannya berkekurangan terus. Tetapi ada orang yang menebar harta, hidup berkelimpahan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia bukanlah selamanya. Kehidupan yang sekarang bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita nanti adalah kehidupan di sorga yang kekal. Oleh sebab itu dikatakan di firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadikanlah Yesus menjadi hartamu yang berharga, sehingga mata hatimu akan melihat bagaimana berharganya Yesus. Engkau akan melihat dengan mata rohanimu bagaimana besarnya berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Engkau akan melihat dengan mata rohanimu bagaimana luar biasanya kehidupan yang kekal nanti di sorga. Sehingga engkau tidak merasa kalau apa yang sedang ada di tanganmu, apa yang di kantongmu adalah milikmu. Engkau tahu itu semua adalah titipan Tuhan. Oleh sebab itu miliki prinsip diberkati untuk jadi berkat. Ketika engkau memberkati, engkau menabung di sorga. Ketika engkau mempraktekkan kasih, engkau sedang menabung di sorga. Ketika engkau berkata, Tuhan, ini bukan milikku, tapi ini milikmu, aku mau pakai untuk kemuliaan bagi namamu, maka engkau sedang menabung di sorga. Ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang yang paling hina, dikatakan Tuhan, saudaraku yang paling hina, maka engkau sedang memberikannya untuk Tuhan. Ketika engkau melihat ada orang haus, engkau beri minum. Engkau lihat orang lapar, engkau beri makan. Engkau melihat orang asik yang tidak punya tempat untuk menumpang, engkau berikan tumpangan. Maka itu sama artinya engkau memberi untuk Tuhan. Ketika engkau membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, engkau sedang menabung di sorga, memberikan untuk Tuhan. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan semakin diperluas di bumi ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebesar apapun yang engkau berikan untuk Tuhan, lewat sesama, lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, atau mungkin lewat hamba Tuhan, itu sama dengan engkau menabung di sorga. Menabunglah dan menabunglah terus di sorga. Maka saatnya nanti engkau akan terima upah yang besar. Bukan upah di sorga saja engkau terima, tapi di bumi juga engkau terima. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kata Tuhan, berilah maka akan diberi. Ketika engkau memberi, engkau sedang menjemput berkat Tuhan. Engkau sedang membuat percepatan janji berkat Tuhan sampai di tanganmu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun di masa-masa sulit sekarang ini, pergunakan kesempatan ini untuk banyak memberi. Mungkin memberikan waktumu, hatimu, pikiranmu, bahkan uangmu untuk membantu sesama, untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidupmu, dan semakin hari hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau berkata kepada Tuhan, menyenangkanmu Tuhan, itulah kerinduan hatiku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah menjadi orang yang senang menabung di sorga. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang ada saat ini,
dalam hidupmu. Mungkin waktumu, tenagamu, pikiranmu, mungkin uang, hartamu, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepadamu, pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus memberkati. Mari menabung di surga. Umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.